Rabbi sarli sadari wa yassirli amri wa ulul uqdatan lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nurse Hadriani Amin, Escape and Case, salah satu dosen tetap Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari perguruan tinggi swasta Stikes Bina Generasi Polewali Wanda dengan nomor induk dosen nasional 0931039401. Saat ini saya dalam proses mengikuti seleksi sertifikasi dosen yang diselenggarakan Kemendikbud Saintek 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Kesehatan Reproduksi dengan bobot 3 SKS, 2 teori, dan 1 praktikum yang dipelajari di semester genap. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode khusus MKB 401. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode delivery. Saat pembelajaran berlangsung di kelas, saya menerapkan sistem pembelajaran yang pertama dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian, kedua, saya melakukan interaction dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka, yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Metode yang dilakukan di interaction, pertama, interaktif learning, 2, diskusi, 3, demonstrasi, dan 4, belajar mandiri. Media yang saya gunakan, 1, PowerPoint atau PPT, 2, video, 3, buku ajar ber-ISBN yang saya tulis sendiri dengan judul Kesehatan Reproduksi Wanita Produktif. Ketiga, saya membahas kontrak perkuliahan dengan membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Kemudian, dalam perkuliahan, saya juga menggunakan saluran komunikasi dengan menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Asesmen. Untuk pelaksanaan asesmen pembelajaran, saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu kehadiran 30%, praktikum atau lab skill 20%, tugas 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Capaian pembelajaran mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi yaitu 1. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial. 2. Mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. 3. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. 4. Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, klinik, dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. 5. Mampu melaksanakan edukasi dan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. 6. Mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan 1. Mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan wanita usia subur.
usia reproduksi, pasangan usia subur dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. 2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dalam kondisi beresiko dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi, dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. 3. Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur atau usia reproduksi. 4. Mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan. 5. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi yaitu 1. Masalah-masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi. 2. Pengkajian dan promosi kesehatan wanita. 3. Upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi. 4. Tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan reproduksi wanita. 5. Evidence-based practice dalam keperawatan maternitas. 6. Manajemen kasus pada sistem reproduksi, klasifikasi kasus sistem reproduksi, dan prioritas masalah sistem reproduksi. 7. Membantu melakukan pemeriksaan pap smear. 8. Pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. 9. Memberikan penyuluhan kontrasepsi. 10. Memasang alat kontrasepsi dalam rahim. 11. Memberikan injeksi kontrasepsi. 12. Melakukan konseling keluarga. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya di siang hari ini adik-adik? Baik, Ibu. Oh ya, oke, baik. Sehat? Sehat. Masih semangat kuliah ini hari? Semangat, Ibu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan ini hari, kita baca doa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita absen dulu ya. Ibu. Nadia Pega, Hadir, Bu. Sulkifli, Hadir Bu. Ismi, Hadir, Ibu. Elsa Alia. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya? Atau kalian tidak hadir? Hadir, Ibu. Siapa? Suami. Oke, mohon ya diinfokan ke teman-temannya. Di awal perkuliahan, saya sudah menjelaskan kontrak pembelajaran bahwa bila ada yang sakit, sertakan surat sakit. Oke? Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan ini hari, saya akan mereview tentang perkuliahan atau materi yang sudah diajarkan di minggu lalu. Apakah siap? Siang, Ibu. Oke, tidak apa-apa saya bertanya sama adik-adik? Tidak apa-apa, Ibu. Oke. Jadi saya mau bertanya tentang materi minggu lalu. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi? Siapa yang bisa? Ya, oke, silahkan Nadia.
Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu ada dua, fisik, fisik dan gizi. Status gizi, kesehatan fisik dan pola hidup sehat menjadi fondasi utama fungsi reproduksi yang optimal. Yang kedua, sosial dan pendidikan. Lingkungan sosial, tingkat pendidikan dan akses terhadap fasilitas kesehatan sangat menentukan kualitas reproduksi. Oh ya, oke, baik. Terima kasih. Apa ada lagi yang lain? Saya Ibu, Oke, silakan. jadi Bu, tambahannya Ibu, ada psikologis dan keluarga. Dukungan keluarga dan kesehatan mental berperan penting dalam perencanaan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Oke, tepat sekali. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu ada 3, seperti yang dijelaskan Nadia tadi, status, gizi, sosial, dan pendidikan. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan sama Zulkifli, ada keluarga. Baik, kita akan masuk di submateri kita, perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Sebelum masuk di submateri, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah bisa? Bisa, Ibu. Oke, mengapa keluarga berencana itu sangat penting? Saya Ibu, Oke, silahkan. keluarga berencana sangat penting untuk merencanakan kehamilan dan kesehatan reproduksi serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh anggota keluarga. Baik, oke. Tepat sekali. Jadi di sini kita akan bahas lebih lanjut tentang perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Jadi masa depan sehat dan sejahtera, panduan menyeluruh untuk keluarga Indonesia yang terencana, bahagia dan berkualitas. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sama Jumriani, mengapa keluarga berencana itu penting? Ya, sangat penting karena dilihat dari kesehatan ibu dan anak. Pengaturan jarak kelahiran yang ideal melindungi kesehatan ibu dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi, kenapa itu keluarga berencana itu penting? Karena dilihat dari kesehatan ibu dan anaknya. Kemudian mencegah kehamilan tak direncanakan, menekan risiko kehamilan yang tidak diinginkan melalui akses ke informasi dan metode kontrasepsi yang tepat. Kemudian yang ketiga ada kualitas pengasuhan, meningkatkan mutu pendidikan dan pengasuhan anak ketika keluarga dapat mempersiapkan sumber daya yang cukup. Dan terakhir ada hak reproduksi dalam keluarga berencana. Jadi setiap pasangan berhak menentukan jumlah dan waktu kelahiran anak sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Ini ada 4 kenapa keluarga berencana itu sangat penting untuk mengatur jarak, kemudian dilihat dari kualitas dan pengasuhan, kemudian ada hak reproduksi. Oke? Kita masuk di fondasi kesehatan reproduksi. Fondasi kesehatan reproduksi lebih dari sekedar jumlah anak. Perencanaan keluarga mencakup dimensi fisik, psikologis, dan sosial. Ini bukan hanya soal berapa banyak anak, tetapi kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa anak dilahirkan. Oke? Terus ada kontrasepsi dan keselamatan jiwa. Jadi dilihat penggunaan kontrasepsi yang tepat secara signifikan, menekankan angka kematian ibu dan bayi, serta membantu mengatasi masalah stunting melalui pengaturan jarak kelahiran yang ideal. Oke, kita lanjut ya, penampilan klien, langkah awal yang vital. Jadi ini ada 3 poin. Ada 3 langkah awal yang vital sebelum memilih metode kontrasepsi. Pemeriksaan medis menyeluruh adalah kunci untuk keamanan dan efektivitas jangka panjang. Yang pertama kita lihat pemeriksaan medis, deteksi kondisi kesehatan. Kemudian pemeriksaan kontraindikasi, identifikasi faktor risiko. Kemudian yang ketiga ada pemilihan metode. Jadi kita pemilihan metode yang mana yang cocok dengan profil klien atau pasien. Oke, kita lanjut penampilan klien. Langkah awal yang vital.
Jadi sebelum memilih metode kontrasepsi, pemeriksaan medis menyeluruh adalah kunci untuk keamanan dan efektivitas jangka panjang. Jadi di sini ada 3 pemeriksaannya. Yang pertama, pemeriksaan medis, deteksi kondisi kesehatan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kontraindikasi, identifikasi faktor resiko. Dan yang ketiga, pemilihan metode, cocokkan dengan profil klien atau pasien sebelum kita memasang alat kontrasepsi. Persiapan yang cermat memastikan setiap klien mendapatkan metode yang paling sesuai dengan kondisi kesehatannya, menghindari resiko yang tidak perlu. Oke, kita lanjut. Di kontrasepsi hormonal. Jadi ini ada beberapa kontrasepsi hormonal yang akan saya jelaskan. Jadi keunggulan dan pertimbangan dalam penggunaan. Yang pertama ada pil KB. Pernah lihat pil KB? Oke. Pil KB. Jadi efektivitas yang dilakukan sama pil KB ini hingga 99% dengan kedisiplinan konsumsi harian. Ideal untuk wanita yang menginginkan kontrol penuh atas siklus reproduksinya. Kemudian yang kedua, suntik KB. Praktis dan efektif untuk jangka waktu 1 hingga 3 bulan. Cocok bagi mereka yang tidak ingin repot mengingat konsumsi harian. Jadi berbeda sama pil KB. Kalau pil KB setiap hari dilakukan, setiap hari dikonsumsi. Kalau suntik KB dia itu jangka waktunya dari 1 sampai 3 bulan. Oke? Kemudian ada implan. Implan perlindungan jangka panjang hingga 3 sampai 5 tahun dengan efektivitas sangat tinggi, dipasang di bawah kulit lengan oleh tenaga medis terlatih atau oleh bidan-bidan yang sudah tersertifikat di bawah kulit di lengan kalau untuk implan. Oke, kita lanjut. Kontrasepsi non hormonal. Kalau yang tadi hormonal, sekarang ada kontrasepsi non hormonal. Pilihan alami dan mekanis bagi pasangan yang menghindari intervensi hormonal. Jadi yang pertama ada pemasangan IUD atau spiral. Efektivitas jangka panjang hingga 10 tahun tanpa gangguan hormonal. Salah satu metode yang paling andal yang paling tersedia. Ini yang biasa orang lakukan pasca operasi sesar atau pasca kita pasang nifas, biasa dipakai IUD atau spiral. Kemudian ada kondom. Ini non hormonal, mencegah kehamilan sekaligus melindungi diri dari infeksi menular seksual, salah satunya metode dengan perlindungan ganda. Jadi selain kita menunda kehamilan bisa memakai kondom, terus kita juga bisa terhindar dari penyakit infeksi menular seksual. Oke, yang ketiga ada metode alami. Mengenali dan memantau masa subur secara alami memerlukan komitmen tinggi dan keteraturan dari kedua pasangan. Oke? Sampai Yes, sini? Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Kontrasepsi mantap atau biasa disebut dengan kontak. Solusi permanen bagi pasangan yang telah memenuhi kebutuhan jumlah anak. Di sini ada 2. Yang pertama, vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita. Yang pertama, vasektomi ialah prosedur sederhana, aman, dan minim invasif dilakukan lewat jalan dalam waktu singkat dengan pemulihan yang cepat. Jadi kalau pria melakukan vasektomi itu dia itu singkat, tidak dirawat dan cepat. Kemudian kalau untuk tubektomi untuk wanita, solusi sterilisasi permanen yang efektif setelah pasangan merasa kebutuhan anak telah terpenuhi sepenuhnya. Jadi biasa orang mengatakan tutup kandungan atau sterilisasi. Nah, ini yang dilakukan. Oke, kita lanjut. Efek samping dan mitos kontrasepsi. Ada yang pernah dengar mitos KB membuat infertil permanen? Apa? Ada yang pernah dengar kalau kita pakai KB bisa jadi nanti susah mendapatkan anak? Nah, itu cuma mitos.
faktanya fertilitas kembali usai berhenti. Kemudian yang kedua, hormon sebabkan penyakit serius. Faktanya efek samping sementara. Kemudian yang ketiga, ada IUD sebabkan keguguran. Ini mitosnya. Faktanya ialah IUD aman dan reversibel. Kemudian kita lanjut di edukasi adalah kunci. Banyak kekhawatiran seputar kontrasepsi berakar dari informasi yang tidak akurat. Respon tubuh terhadap hormon bersifat individual dan umumnya dapat dikelola bersama dengan tenaga medis. Jadi edukasi itu yang sangat penting. Jadi apapun itu kita harus konsulkan setiap keluhan dengan dokter atau bidan, bukan mengandalkan informasi dari lingkungan. Jadi kita tidak bisa dengar mitos-mitos yang ada seperti ini, bahwasanya kalau kita memakai KB atau alat kontrasepsi bisa membuat infertil. Itu cuma mitos. Jadi apapun kondisinya kita harus kolaborasi dan keluhkan pada dokter ataupun bidan. Oke? Next. Kemudian ada panduan pemilihan berdasarkan usia. Jadi di sini itu kebutuhan kontrasepsi berubah sering bertahap pada kehidupan. Pilihan yang tepat disesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan. Jadi di atas 35 tahun, transisi menuju metode lebih permanen seperti kontak atau IUD yang jangka panjang. Jadi kalau sudah di atas umur 30 tahun, sudah jarang menggunakan seperti KB hormonal kayak KB pil maupun KB suntik. Jadi lebih mantap lagi atau lebih tidak berisiko lagi kalau kita memakai kontrasepsi IUD karena dalam waktu jangka panjang. Kalau di atas umur 35 tahun. Kemudian ibu menyusui. Prioritas metode yang tidak menggunakan produksi ASI seperti IUD atau implan progesteron. Kemudian yang ketiga, remaja dan dewasa muda. Fokus pada kesehatan jangka panjang dengan metode versibel yang mudah dipantau. Seperti itu. Oke, mengakses pelayanan KB berkualitas. Ada hak klien yang harus dijaga. Jadi setiap individu berhak mendapatkan konseling yang jujur, memilih metode tanpa paksaan, dan mengakses layanan KB yang aman dimanapun mereka berada. Jadi konselingnya oleh dokter dan bidan terlatih, kemudian pilihan metode tanpa tekanan dari pihak manapun. Dan yang ketiga, peningkatan akses layanan di daerah terpencil. Oke, bagaimana adik-adik? Sampai sini jelas? Jelas. Bagaimana kalau kita diskusi? Kita bagi dua kelompok. Jadi kelompok genap bagi nomor urut yang genap, terus kelompok dua nomor urut ganjil bagi nomor urut yang ganjil ke kelompok ganjil. Jadi kita bagi dua kelompok. Yang genap di sini dan yang ganjil di sini. Oke, silakan. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah siap? Siap, Bu. Nah, ini kelompok apa? Genap. Bu. Ya, oke. Kalau ini kelompok Ganjil. Nah, oke. Jadi tugas diskusinya untuk kelompok genap, tolong diskusikan bagaimana dampak nyata pada ekonomi keluarga. Kalau untuk kelompok ganjil, coba diskusikan bagaimana cara mengatasi tantangan kehamilan tidak diinginkan. Oke? Waktunya 3 menit ya adik-adik. Anak itu jadi kedua lagi Caranya mengatasi tantangan kehamilan yang tidak diinginkan kan? Dampaknya itu ada dampak psikologis sama fisiknya. Terus Oke, bagaimana untuk kelompok genap dan ganjil? Apakah sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya? Siap, Ibu. Oke, kita mulai dari kelompok genap dulu ya. Siapa yang mau memaparkan hasilnya? Saya, Bu. Oke, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ansa Awis dari perwakilan kelompok genap. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang dampak nyata pada ekonomi keluarga. Yaitu ada 3. Yang pertama, beban ekonomi berkurang sehingga perencanaan jumlah anak yang matang memungkinkan alokasi sumber daya keluarga yang lebih efisien dan terarah. Terus adapun yang kedua, produktivitas ibu meningkat, yaitu investasi pada kesehatan ibu berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan seluruh anggota rumah tangga. Yang ketiga itu nutrisi keluarga terjamin, yaitu jumlah anak yang berencana memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh sehat dan cerdas. Oke, baik, tepat sekali. Terima kasih untuk kelompok genap. Kita lanjut untuk kelompok ganjil. Siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania, perwakilan dari kelompok ganjil. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang mengatasi tantangan kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan atau yang tidak direncanakan membawa dampak serius bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Adapun dampaknya, yang pertama itu dampak psikologis dan fisik, kedua resiko jarak kehamilan dekat, ketiga KB dan solusi pencegahan utama. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok ganjil. Jadi sudah tepat ya hasil diskusi dari kelompok genap maupun kelompok ganjil. Jadi kalau untuk kelompok genap memang ada pengaruhnya bagi ekonomi keluarga dengan tidak menjaga jarak. Kemudian kalau untuk kelompok ganjil, tantangannya menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang dengan jarak yang terdekat itu juga sangat mempengaruhi. Oke, baik, silahkan duduk pada posisi yang semula, posisi yang pertama tadi. Oke, kita sudah berada di akhir perkuliahan. Namun sebelum kita akhiri perkuliahan ini, saya mau ada di antara adik-adik yang menyimpulkan hasil perkuliahan dan materi untuk hari ini. Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini itu mengenai alat kontrasepsi, yaitu perannya sangat vital dalam mencegah jarak kelahiran serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Jadi penggunaannya memberikan kendali reproduksi bagi pasangan untuk merencanakan keluarga dengan lebih aman dan efektivitas dengan beberapa metode seperti salah satunya pil dan suntik. Nah, ya, oke, baik. Tepat sekali ya untuk penyimpulan materi ini hari. Jadi untuk pembahasan minggu depan kita akan masuk di submateri tentang memahami kesehatan reproduksi wanita. Jadi untuk adik-adik di rumah jangan bersantai-santai. Nah, belajar yang baik-baik. Kemudian kalau ada penyuluhan, ada tugas, tolong diselesaikan segera. Oke? Jadi ada satu kunci yang saya mau kasihkan untuk kalian. Jadi jadikan semua pelajaran yang ada di mata kuliah ini sebagai tugasnya. Kemudian jadikan semua teman-teman itu menjadi guru tak. Oke? Iya Bu. Kita akhiri perkuliahan ini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.